Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Lestari. Dari semester 3A, saya akan mereview materi perkuliahan Hukum Administrasi Negara pada pertemuan ke-7 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH, dengan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Penyelenggaraan Pemerintah Welfare State Miriam Budiarjo. Konsep welfare state atau social service state yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal. Utrecht, konsep negara penjaga malam atau liberalis. Kebanyakan demokrasi kontemporer adalah demokrasi liberal, adalah suatu kombinasi dari sistem politik demokrasi dan ideologi politik liberal yang menekankan hak-hak dan nilai-nilai tertentu seperti kepemilikan pribadi, kebebasan negatif, individualisme, dan toleransi. Akibat dari perkembangan peranan dan fungsi administrasi negara adalah dengan makin pesatnya pertambahan jumlah personal penyelenggara fungsi publik. Yang kedua, kemungkinan terjadinya pemusatan kekuasaan pada administrasi negara. Pembatasan kekuasaan penyelenggara pemerintahan menurut John Locke, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan federatif, yakni kekuasaan yang tidak termasuk kedua kekuasaan di atas. Montesquieu, pemisahan murni meliputi kekuasaan negatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan menurut Van Vollenhoven dengan teori catur praja diantaranya fungsi bestur atau eksekutif, fungsi kepolisian, fungsi peradilan, dan 4 fungsi membuat peraturan. Menurut Greens-Leroy, asas pemerintahan yang baik meliputi asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas memotivasi untuk setiap keputusan, asas tidak mencampur adukan kewenangan, asas permainan yang layak, asas keadilan dan kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, asas perlindungan atas pandangan hidup badi, asas kebijaksanaan, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Pembatasan dalam arti sempit adalah suatu upaya untuk membatasi penyelenggaraan kekuasaan negara pemerintahan melalui perangkat-perangkat hukum administrasi negara. Pelaksanaan pembatasan dalam arti sempit ini pada dasarnya dapat dirinci menjadi 2 bagian, yakni tindakan secara intern dan tindakan secara ekstern. Ruang lingkup dan sifat pengawasan dapat bersifat yang pertama politik, yang kedua yuridis, yang ketiga ekonomis, yang keempat susila dan moralitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.